Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Haris Suprapno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran menurut perspektif filsafat pendidikan agama Islam. Yang pertama kita ke definisinya terlebih dahulu. Secara bahasa, pendekatan merupakan cara untuk mendekati. Lalu, model merupakan kerangka konseptual. Lalu, strategi merupakan rencana, dan model merupakan cara untuk penyampaian atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran. Contohnya demonstrasi, diskusi, dan lain sebagainya. Terus, apa sih faktor penggunaan model, pendekatan, strategi, teknik, dan lain sebagainya dalam pembelajaran tadi? Nah, faktornya adalah satu, tujuan. Kedua adalah sifat materi. Ketiga adalah interaksi siswa. Yang terakhir adalah situasi. Jadi pendekatan, model, metode ini bisa diterapkan dalam pembelajaran karena di sini interaksi siswa. Jadi mungkin kita bisa jika kita ingin pembelajaran kita tidak membosankan, maka kita bisa menggunakan pendekatan, model, strategi, teknik, metode yang disukai oleh anak-anak. Nah, terus gimana sih model-modelnya? Contohnya itu di sini ada metode ceramah. Tapi metode ceramah itu kan gini, guru menjelaskan dan murid hanya mendengarkan. Nah, dalam hal ini biasanya terjadi bosan terhadap siswa. Jadi siswa itu merasa bosan karena dia hanya mendengarkan. Jadi dia hanya mendengarkan seperti kita mendengarkan dongeng. Dia lama-lama bisa bosan dan juga mengantuk bahkan tertidur. Nah, itu kurang efektif. Atau mungkin kita bisa melakukan metode ceramah dengan bahasa yang mereka pahami dengan mudah. Jadi mereka bisa enjoy dengan pembelajaran kita. Terus di sini ada demonstrasi. Demonstrasi itu praktek. Terus di sini ada karya wisata. Karya wisata itu seperti kita pergi ke museum untuk mengamati dan lain sebagainya. Lalu kita disuruh membuat laporan. Anak didik bukan kita. Terus di sini ada keteladanan. Keteladanan itu mungkin kita bisa mencontohkan, lalu membiarkan murid meneladani apa yang kita lakukan. Terus ada penugasan. Penugasan ini seperti biasa kita memberikan tugas dan anak didik mengerjakan tugas-tugas tersebut. Lalu ada metode diskusi. Metode diskusi itu yang sering kita lakukan di kelas biasanya. Cuman kita presentasi, kita mendengarkan, dan mungkin kita bisa menyanggah, menambahi, mengomentari, bertanya yang belum kita pahami. Nah, jadi di metode diskusi ini kita bisa menjadikan kelas kita lebih aktif. Jadi antara pemateri dan juga audiens itu banyak interaksi sehingga minim kemungkinan anak didik merasa bosan. Jadi setiap anak atau setiap orang yang ada di kelas itu pasti akan berpartisipasi. Nah, terus selanjutnya ada hiwar amsal. Hiwar amsal merupakan metode pembelajaran dengan menggunakan perumpamaan atau tamsilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, amsal sendiri merupakan salah satu yang bersumber dari hadis dan juga Al-Quran. Dan dalam hal ini dia terbagi menjadi 3, yaitu amsal al-musyabbah, amsal musyababi, dan juga amsal kamina. Jadi kita itu menggunakan perumpamaan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita umpama gini. Nah, gitu.
makan ikan sambil menyelam. Ikan menyelam yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.